SMK Swasta Jambi Medang adakan ibadah pembinaan iman. Jumat 8 September tahun 2023. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Joel Nababan MTH dan Dr. Anda Dortasi Hotang. Ibadah ini dihadiri oleh kepala sekolah, guru, pegawai dan siswa-siswi SMK Swasta Jambi Medan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, marilah kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Kita mengalami kasihnya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan mendengarnya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkatnya. Ya Tuhan, layaknya kami datang menyembahmu dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan seluruh umatmu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, segala puji dan syukur kami panjatkan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, biarlah kiranya pujian dan pengagungan kami dalam ibadah pembinaan rohani ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Kita menyanyi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Kita baca dengan beresponsoria. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia sehingga engkau mengingatnya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita masuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga yang baik, semuanya dalam nama Yesus Kristus, kembali dalam mengucapkan agar hamba menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, sampaikan kepadamu dari awal hingga akhirnya, akhirnya senantiasa berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kita mau menyiapkan hati kita mendengarkan firman Allah. Kita bernyanyi. Tuhan, ku dengar
Bahkan kehidupan kami di siang hari ini bagaikan bencana yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami pribadi Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, di dalam surga lewat kebenaran firman-Mu ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam surga yang akan menerangi hati dan pikiran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, anak-anak kami sekalian dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur siang hari ini kita boleh diperkenankan kembali dalam melaksanakan mengikuti peribadatan kita di siang hari ini ya, walaupun ini sudah 1:30, tapi saya yakin dan percaya di tengah-tengah keletihan kita, di tengah-tengah mungkin rasa lapar ya, saya percaya ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama buka Alkitab bagi yang ada bawa Alkitab, pasal 14 ayat 8. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bersama-sama. Sudah? 2, 3, ya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang beban ditipu oleh kelemahannya. Kalau di terjemahan lain, ya dikatakan seperti ini: kebijaksanaan orang bijak. Jadi dia siapa di sini orang bijak yang merasa bijak? Nah, lewat ini nanti kita tahu bahwa apakah kita memang benar-benar bijak. Kebijaksanaan orang bijak mengerti jalannya. Jujur Bapak Ibu dan juga anak-anak kami sekalian, banyak sekali kita tidak mengerti jalannya. Kemana arah hidup kita, kemana langkah kita tidak ngerti. Itu sebabnya tidak sedikit orang ikut arus. Temannya ke kiri, dia ikut. Temannya ke kanan, dia ikut. Temannya mundur, dia ikut. Nah, ini yang tidak mengerti dengan jalannya. Kebijaksanaan orang bijak mengerti jalannya, tetapi kebodohan adalah tipu daya. Nah, siang hari ini sebagai tema dari renungan firman Tuhan saya ambil yaitu mengenal diri sendiri, ya, mengenal diri sendiri. Anak-anak kami sekalian, kita lebih mudah mengenal wajah, bahkan juga watak orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pun bingung Bapak Ibu dan juga anak-anak kami. Kenapa orang kecenderungan lebih mengenal orang lain? Wajah bukan saja secara fisik, tetapi juga wajah dalam arti tingkah lakunya, perbuatan, kekuatannya, kelemahannya. Lebih tahu orang lain. Ya. Kita paling mudah mengenali wajah dan watak orang di sekitar kita. Sementara kita seakan-akan tak berdaya mengenali wajah sendiri. Sekalipun berulang kali kita dicermin. Siapa di sini yang suka bercermin? Saya pikir di antara kita tidak ada yang suka dengan tidak ada yang tidak suka dengan yang namanya cermin. Ada yang anti cermin di sini? Ya, apalagi perempuan-perempuan ya. Ya, jangankan perempuan, saya pun seperti itu. Di kamar mandi kami kebetulan ada cermin juga, ada kaca. Ya, jadi udah berkaca, nanti saya di kamar mandi, begitu masuk ke rumah, ke kamar, berkaca lagi. Dan saya pikir kita juga banyak seperti itu.
Ya. Nah, dikatakan tadi kita paling mudah mengenali wajah dan watak orang di sekitar kita. Sementara diri kita sendiri kita tidak tahu. Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Makanya mungkin ini juga yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Nah, ini juga kan seringkali kita, ya. Kalau orang lain misalnya kesalahannya mungkin kesalahannya itu belum sebesar apa yang sudah kita lakukan, ya. Tetapi kita begitu melihat, bahkan hanya selumbar, ada kekuatan, ada potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam diri. Coba bayangkan. Dan kalau kita telusuri, Tuhan tidak pernah mengatakan kepada makhluk ciptaan lain bahwa ciptaannya itu segambar dan serupa dengan dia. Tidak ada. Saya sudah kurang lebih 3 kali baca Alkitab ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada dicatatkan seperti itu, bahwa makhluk ciptaan yang lain itu dicipta segambar dan serupa dengan dia, kecuali kepada manusia. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa sesungguhnya engkau sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan.